Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Semarang menjadi salah satu program studi terfavorit di UNES. Hal ini karena dalam kehidupan manusia tidak lepas dari ilmu ekonomi, pendidikan, dan juga perusahaan-perusahaan terkemuka serta instansi pemerintah memerlukan banyak sekali ahli ekonomi. Penasaran seperti apa Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Semarang dan bagaimana prospek kerja ke depannya? Bersama saya Riana, kenalan yuk! Baik Sobat UNES, saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Ahmad Nurhin selaku Kaprodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Halo Bapak Nurhin, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Alhamdulillah. Di sini saya ingin berbincang-bincang sedikit Pak mengenai Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya ingin bertanya, Prodi Pendidikan Ekonomi sendiri itu apa sih Pak? Dan di dalamnya ada jurusan apa saja? Iya, terima kasih. Kami perkenalkan bahwa Pendidikan Ekonomi adalah satu-satunya prodi kependidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Jadi adalah satu-satunya prodi kependidikan. Di pendidikan ekonomi ada 3 konsentrasi. Yang pertama ada pendidikan akuntansi, pendidikan administrasi perkantoran, dan yang terakhir adalah pendidikan ekonomi koperasi. Jadi kami punya jargon bahwa pendidikan ekonomi itu adalah komplit karena tadi ada administrasi perkantoran, ada akuntansi, dan juga ekonomi koperasi. Dan kemungkinan akan kami kembangkan, ada kewirausahaan, ada bisnis pemasaran, dan lainnya. Oke Pak, oke. Selanjutnya saya ingin bertanya Pak mengenai apa sih Pak yang dipelajari di Prodi Pendidikan Ekonomi yang tadi ada 3 jurusan? Iya, dengan melihat konsentrasi yang cukup banyak tersebut, jadi yang dipelajari ya banyak sekali. Ada terkait dengan manajemen perkantoran modern, kemudian ada e-commerce, ada perkoperasian, ada bisnis kewirausahaan, dan juga akuntansi. Masing-masing konsentrasi mempunyai pelajaran atau mata kuliah yang cukup berbeda dengan konsentrasi lainnya. Seperti misalkan di administrasi perkantoran itu belajar juga tentang kearsipan, baik secara manual maupun secara elektronik. Jadi kita mengenal ada e-arsip, kemudian ada praktik perkantoran modern. Sementara di akuntansi kita mempelajari banyak sekali aplikasi akuntansi yang terkini. Ada Zahir Accounting, ada Accurate, ada Mayop, dan lain sebagainya. Di perkoperasian apalagi bisa mempelajari tentang kewirausahaan, bisnis, koperasi, dan juga ekonomi secara umum, karena kami menyiapkan untuk menjadi paling utama adalah guru. Jadi lulusan kami bisa bekerja di instansi pemerintah dan juga di dunia industri seperti perusahaan dan perkantoran lainnya. Gitu. Oke Pak, terima kasih banyak. Jadi untuk yang di Prodi Pendidikan Ekonomi sendiri ada 3 konsentrasi. Iya betul. Ada administrasi perkantoran, ada akuntansi, dan juga ekonomi koperasi. Dan untuk masing-masing dari konsentrasi mempelajari masing-masing ya Pak. Akuntansi tadi ada Mayop, terus untuk perkantoran ada e-arsip, dan juga koperasi ada ekonomi koperasi. Cukup lengkap ya Pak untuk pembelajarannya. Termasuk penguatan di bidang bisnis dan kewirausahaan. Entrepreneur itu kan sekarang menjadi tren anak muda ya. Itu juga Pak. kami berikan secara intensif agar lulusan kami juga punya bekal kewirausahaan. Iya, dan sekarang ini juga karena adanya pandemi kemarin semua jadi serba digital ya Pak. Iya, itu juga serba kami online. pelajari tadi kayak di perkantoran tadi kami pelajari juga digital arsip atau e-arsip tadi. Biar ya dunia maya itu seakan-akan ada di genggaman kita. Iya. Gitu. Nah, itu dia Sobat UNES. Di Prodi Pendidikan Ekonomi sendiri kita ada beberapa konsentrasi, ada ekonomi koperasi, ada akuntansi, dan juga ada perkantoran. Nah, untuk masing-masing pembelajarannya juga sangat lengkap ya Sobat UNES. Pada saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Hasan selaku Sekretaris Jurusan Prodi Pendidikan Ekonomi. Halo Bapak Hasan, bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat, bahagia selalu Mbak. Alhamdulillah. Di sini saya ingin berbincang-bincang sedikit nih Pak mengenai Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya ingin bertanya, bagaimana sih Pak proses pembelajaran di Prodi Pendidikan Ekonomi ini sendiri? Oke, baik. Jadi
Prodi Pendidikan Ekonomi itu memiliki dua kelas, yaitu kelas reguler dan kelas internasional. Jadi secara umum nanti pembelajaran kita terbagi dalam dua besar itu. Selanjutnya setelah itu pembelajaran ekonomi nanti pendidikan ekonomi nanti terbagi atas praktik dan teoritik, yang kita didukung oleh secara praktik kita didukung oleh laboratorium yang sangat lengkap, dan secara teoritik kita juga nanti didukung sumber daya, para profesor, para praktisi yang akan membantu kita memahamkan tentang materi di pendidikan ekonomi. Itu selanjutnya kita juga nanti akan ada pembelajaran lapangan ya Mbak, seperti persiapan calon guru itu nanti ada praktek lapangan, pembelajaran di sekolah baik itu nasional maupun internasional. Selain itu juga ada praktek-praktek seperti magang dan lain sebagainya. Apalagi sekarang Merdeka Belajar programnya sangat menarik dan komplit ya. Pada kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Kusumantoro selaku Kepala Laboratorium Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Halo Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, di sini saya ingin berbincang-bincang sedikit Pak mengenai Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya ingin bertanya mengenai prospek kerja ke depannya untuk Prodi Pendidikan Ekonomi itu seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Jadi prospek kerja pendidikan ekonomi, bahwa intinya program studi pendidikan ekonomi itu adalah mencetak untuk menjadi guru, tapi tidak semuanya itu menjadi guru. Ada beberapa yang kemudian bekerja di luar non kependidikan. Seperti kalau yang konsentrasi pendidikan akuntansi itu bisa menjadi ahli keuangan di perusahaan. Terus kemudian kalau yang konsentrasi pendidikan ekonomi dan koperasi itu bisa menjadi pendamping perkoperasian, dan ada juga yang bekerja di Kementerian Koperasi, serta ada juga yang bekerja di Dinas Koperasi. Kemudian kalau yang konsentrasi administrasi perkantoran itu adalah yang tidak menjadi guru, itu sebagian ada yang bekerja menjadi administratif asisten di beberapa perusahaan gitu. Berarti untuk Prodi Pendidikan Ekonomi ini prospek kerja kedepannya bukan hanya menjadi guru, tapi juga bisa di instansi-instansi perusahaan gitu ya Pak? Ya, yang selama ini sudah terjadi itu seperti itu. Meskipun secara umum itu masih menjadi guru, gitu, tapi tidak terbatas hanya menjadi guru. Prospek kedepannya cukup baik ya Pak dan cukup menjanjikan. Ya, karena memang kami memberikan berbagai macam mata kuliah yang itu berhubungan dengan pekerjaan di luar keguruan. Apa saja sih Pak fasilitas di Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Semarang ini Pak? Ya, terima kasih. Fasilitas yang ada di Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Semarang, yang pertama adalah ruang kelas, itu pasti ya. Terus kemudian yang fasilitas berbeda dengan yang lainnya itu kami punya beberapa laboratorium. Yang laboratorium untuk menunjang prodi administrasi perkantoran itu ada laboratorium produksi dokumen, ada laboratorium teknologi perkantoran dengan laboratorium kearsipan. Terus kemudian kalau yang menunjang untuk untuk konsentrasi pendidikan akuntansi itu ada laboratorium akuntansi. Terus kemudian juga ada laboratorium akuntansi manual. Terus kemudian kalau yang mendukung untuk program untuk konsentrasi pendidikan ekonomi dan koperasi itu ada laboratorium ekonomi koperasi dan UMKM. Jadi mereka setiap konsentrasi dari pendidikan ekonomi itu bisa belajar di masing-masing laboratorium itu. Terus kami juga punya laboratorium yang digunakan untuk umum, itu ada laboratorium untuk mikro DJ. Jadi bagaimana mereka dipersiapkan untuk menjadi guru. Disitulah tempat mereka berlatih untuk mengajar. Serta ada laboratorium yang digunakan secara umum, itu adalah laboratorium komputer. Itu fasilitas yang khusus, sedangkan fasilitas yang umum itu seperti umumnya yang dipunyai pada perguruan tinggi yang lain. Berarti untuk fasilitas dari Prodi Pendidikan Ekonomi ini cukup lengkap ya Pak, di masing-masing konsentrasi ada labnya masing-masing, jadi menunjang mahasiswa untuk bisa
menimba ilmu dengan baik dan untuk prospek kerja ke depannya yang baik juga, Pak. Iya betul, itu semua sudah dipunyai. Tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang, secara empiris para alumni sudah bisa membuktikan bahwa alumni di pendidikan ekonomi itu mampu berkiprah dalam banyak bidang, baik itu konteks guru, ada di instansi-instansi yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, prodi pendidikan ekonomi secara kualitas kita terakreditasi nasional yang unggul dan akreditasi internasional. Dan kualitas pembelajaran itu akan terjamin. Saya kira menjadi bahan pertimbangan yang yang pasti harus Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa untuk bisa memilih prodi kami sebagai jalan untuk karir kedepannya. Langsung saja, tidak perlu lama-lama, langsung saja mendaftar. Saya kira kami tunggu di prodi pendidikan ekonomi, di suasana akademik yang sangat kondusif, fasilitas yang sangat lengkap, dan hubungan yang sangat humanis. Itu akan menjadi bagian hidup Anda yang menarik dan luar biasa. Saya kira itu hal yang patut untuk kita tunggu sama-sama. Itu dia Sobat UNES, ternyata kuliah di Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Semarang sangat asyik ya, dan tentunya untuk prospek kerja ke depan sangat menjanjikan. Tonton terus UNES TV, kenalan yuk!